وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yakthural jahl wa yaqillal ilm." Sesungguhnya di antara tanda dari tanda kiamat, kejahilan merajalela, ilmu semakin sedikit. Ini maksud dengan ilmu di dalam hadis ini sebagaimana penjelasannya para ulama kita, ilmu sunnah. Orang-orang hamalatus sunnah, pembawa sunnah yang mengajarkan sunnah sedikit. Dan lebih banyak yang menyelisihinya. Karena menyelisih sunnah itulah kejahilan. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita dua warisan besar, Kitabullah was Sunnah, yang merupakan sumber dari ajaran Islam, yang di sanalah dia ilmu Islam yang sesungguhnya, yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla keasliannya, yang dijaga oleh para ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka keperluan kita dan kebutuhan kita kepada ilmu lebih dari kebutuhan kita kepada makan dan minum. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An-nas ahwaju ilal ilmi minat ta'ami wasyarab. Seseorang lebih memerlukan ilmu daripada makanan dan minuman. Fa inna at-ta'ama yahtaju wasyaraba yahtaju fil yaumi marratan aw marratain. Makanan dan minuman paling diperlukan oleh seseorang dalam sehari sekali, dua kali, tiga kali. Kalau ada 4 kali hebat. Wa ammal ilm fayahtaju ilaihi bi'adadi anfasih. Adapun ilmu dia perlukan oleh seseorang seperti sejumlah dia bernapas. Ini dibawa oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Bagaimana tidak? Dia masuk masjid dia memerlukan ilmu, keluar masjid dia memerlukan ilmu. Masuk rumah perlu ilmu, keluar rumah perlu ilmu. Karena agama kita, agama yang dibangun dengan dasar ilmu. Dia masuk pasar dia perlu ilmu. Bahkan dibawa oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
La yabi'u fi suqina man lam yatafaqqah fid din. Tidak boleh jualan di pasar kita kecuali orang yang sudah mendalami agama. Sebab kalau tidak, dia akan makan harta orang dengan cara yang tidak benar. Dan ilmu yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ilmu syar'i. Yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah nabinya untuk meminta terus tambahan. Sehingga Allah azza wa jalla terus menambah ilmu nabinya sampai nabinya wafat sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Lam ya'murillahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyad min syai'in illa al-'ilm. Allah azza wa jalla tidak pernah memerintahkan nabinya minta tambahan, meskipun tambahan-tambahan yang lain boleh, kecuali minta tambahan ilmu. Sebagaimana dalam surat Thaha ayat yang ke-114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, katakan ya Rabb, tambahlah ilmuku. Wal muradu al-ilmu syar'i alladhi yufidu. Yang dimaksud ilmu syar'i, yang mana ilmu syar'i itu seorang mengetahui amra dini, urusan agamanya. Bagaimana dia beribadah kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana dia mengenal Allah, bagaimana dia mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mana halal, mana haram. Ini yang wajib untuk dipelajari dan diketahui. Dan inilah yang Allah azza wa jalla perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta terus tambahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama dalam Al-Quran perintah untuk berilmu. Iqra, baca. Dan ilmu adalah permintaan pertama Nabi SAW setiap mengawali kehidupannya setelah sholat subuh. Kenapa? Karena al-ilmu mizan. Ilmu agama ini menjadi barometer tolak ukur kita. Neraca kita, timbangan kita. Dengan ilmu seseorang tahu al-ahkam. Dengan ilmu seseorang tahu halal haram. Dengan ilmu seorang bisa memisahkan mana yang hak dengan yang batil. Dengan ilmu seorang tahu mana petunjuk, mana kesesatan. Maka Nabi SAW sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan yang lainnya, begitu selesai salat subuh Nabi mengucapkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan saliha wa fi lafdhin wa fi riwayatin wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bukan sekedar ilmu, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang saleh. Riwayat mengatakan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan permulaan dari permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu bermanfaat orang tahu ini halal, ini haram. Dengan ilmu bermanfaat orang tahu ini amal makbul atau amal mardud, ditolak atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu orang tidak bakalan pernah tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, ini halal, ini haram. Tidak pernah akan tahu yang mana inilah dia asyraful ulum, ilmu yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanihi wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu nafi' kuncinya adalah belajar. Tidak ada alasan orang untuk tidak belajar. Telah dibawakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Beliau mengatakan, al-amil bighairi ilmin yufsidu akthar mimma yuslih.
Orang yang berbuat, orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Oleh karena itu, fatlubul ilma talaban la yadurru bil ibadah. Tuntutlah ilmu itu, jangan sampai dengan menuntut ilmu ibadah akan terbengkalai. Watlubul ibadata talaban la yadurru bil ilm. Dan ibadahlah, praktikkanlah ibadah-ibadah tersebut, tetapi jangan sampai ibadah itu menjadi alasan kita akan melantarkan menuntut ilmu dan meninggalkan majelis ilmu. Fa inna qauman, sebab suatu kaum, talabul ibadah, mereka rajin untuk beribadah, wa tarakul ilm, tetapi mereka tinggalkan ilmu, tinggalkan majelis ilmu, tinggalkan para ulama. Fakharaju bi asyafihim ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka mengangkat pedang melawan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menumpahkan darah-darah yang tidak boleh untuk ditumpah. Walau annahum fa'alu, andai kata mereka lakukan, mereka belajar dan mereka praktikkan ilmu yang mereka pelajari, lam yadullahum ala ma fa'alu, tidak mungkin mereka akan berbuat seperti itu. Maka para hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pantaslah dikatakan oleh sahabat, demikian juga dikatakan oleh tabi'in, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya praktik, praktik itu mengikuti ilmu, barulah ilmu itu akan benar dan barulah amalan itu akan tepat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, beliau berkata, "Yambaghi lil insan an yata'allama hatta la yakuna minadh dhallin." Seseorang mesti dia belajar, dan belajar Islam tidak mengenal usia. Justru semakin tua semakin semangat untuk belajar. Beda dengan pendidikan formal, ada batasnya. Bahkan sekarang pun sudah tidak ada batasnya. Sehingga dengan dia belajar, dia selamat dari orang-orang yang sesat. Wa yambaghi lahu an yata'abbad, dan orang yang belajar ini mesti punya ibadah, mesti dia praktikkan apa yang dia telah pelajari, hatta la yakuna minal maghdubi alaihim, supaya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, fal qulubul khaliyah, hati-hati yang sunyi, minal ulumin nafi'ah, dari ilmu yang bermanfaat. Apa bahayanya? Bahayanya adalah fa inna kullal batili ya'liqu alaihi, kebatilan itu mudah untuk menancap di dalam hatinya. Kenapa? Dia tidak punya filter. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan ini hak dengan batil. Kenapa? Karena buta akan ajaran agamanya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk mempelajarinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus mempelajari Islam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun melalui malaikat Jibril. Bahkan di akhir hayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ramadan, setiap malam didatangi oleh Jibril mengajarkan Nabi kita kitab Allah azza wa jalla. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurillahumma man nasaral Islam wal muslimin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika wa du'ataka ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا أندونيسيا بلدا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.